Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kembali Allah himpun kita di majelis cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kenikmatan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Kali ini kita kembali mengkaji bersama para guru-guru kita, dan khusus subuh yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah, bersama Kanda Ustadz Arsil Ibrahim MA. Beliau senior kakak kelas Arifin di Pondok Pesantren Darun Najah, dan beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Cikarang. Nanda Alvin dan Amar juga santri beliau. Allahu Akbar. Dan kali ini bahasan kita, musibah itu rahmat. Kita mulai simak taujih Rabbani surah Al-Baqarah ayat 155, 156 sampai 157 ya Ustaz. Baik, silahkan buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul azim. Wahai kaum mukmin, kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan yang berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian itu. Ketika kaum mukmin ditimpa musibah, mereka berkata, kami semua adalah milik Allah. Kami semua pasti kembali kepadanya. Allahu Akbar. Kaum mukmin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah untuk menjalani iman dan Islamnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihati kami Ustadz Arsil Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jamaah Masjid Az-Zikra serta para pemirsa di belahan bumi Allah manapun siaran ini dapat didengar, pada subuh yang penuh barakah ini, alhamdulillah kita bersyukur Allah mempertemukan kita dalam suasana yang diridhoi Allah, dilindungi Allah, dan diberi keberkahan oleh Allah untuk memetik hikmah-hikmah dari sudut-sudut kehidupan ini yang sering sekali kita salah pahami. Bahkan saya sendiri termasuk orang yang sering salah paham dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita itu menganggap seluruh apa yang terjadi itu sesuai warna-warna dasarnya saja. Kalau baik yang terjadi berarti Allah lagi sayang sama saya. Kalau buruk yang terjadi berarti Allah itu sedang marah sama saya. Padahal sesungguhnya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan sunnatullah yang terjadi pada setiap para anbiya, para aulia, berlawanan dengan pemahaman kita. Orang yang disayang Allah itu bukan orang yang diberi kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan, gak pernah sakit. Bukan. Justru semua hadis, semua Quran menyatakan orang yang disayang Allah itu adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap individu muslim wajib harus melalui cobaan dan rintangan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adinda kita tadi membacakan ayat surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ultimatum telah menyatakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Khitabnya ini bukan kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik, justru kepada orang yang sudah akan dilantik Allah, diwisuda sebagai orang yang beriman. Subhanallah, ini garis bawahi. Justru ayat ini ditujukan kepada hamba yang beriman. Walanabluwannakum, di situ ada dua dalam ilmu bahasa Arab namanya huruf taukid, huruf penguat, lam dengan nun tasydid. Dan sungguh pasti kami akan mengujimu wahai orang-orang yang beriman. Maka tidak mungkin lagi menghindar. Ini Allah nggak pakai taukid saja bicara pasti terjadi. Apalagi pakai penguat lam taukid dengan nun taukid. Walanabluwannakum, dan sungguh, bukan sungguhnya, sungguh pasti wahai orang yang beriman,
kami akan menguji kamu bisyai'in, dengan sedikit, kan banyak, sedikit, minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, dengan rasa takut, rasa lapar, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, sedikit kekurangan buah-buahan dan bahan pangan. Namun apa yang terjadi kalau orang belum punya pegangan iman, sedikit pun diuji, dia akan langsung jatuh tidak berdaya. Padahal kalau diuji sakit, baru 6 bulan, hidupnya sudah 46 tahun, itu kan sangat sedikit. Padahal nggak punya uang, jatuh miskin baru setahun 2 tahun, dari kecil sampailah dewasa dia hidup berkecukupan, itu kan sedikit. Padahal menderita sedikit, semuanya serba sedikit. Itu yang Allah ingin kita cicipi dalam kehidupan ini, untuk sampai ke dalam lingkungan orang-orang yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan yang berhasil, sukses menghadapi yang sedikit itu, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Allahu Akbar. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah, sholawat dari Tuhan mereka, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholawat dari Allah berarti ampunan, keberkahan, segala macam hal yang baik-baik, ditambah lagi warahmah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat itulah dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di bumi mendapat sholawat Allah, di akhirat mendapat rahmat Allah, alias pasti masuk surga. Karena la yadkhulul jannah ahadun bi'amalih, kata Rasulullah, tidak akan pernah seorang pun masuk surga dengan hasil amal ibadahnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, amal ibadahmu yang luar biasa itu tidak cukup untuk masukkan engkau ke dalam surga. Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmati, aku pun gak bisa jumlah pahala sholatku, ibadahku memasukkanku ke dalam surga, kecuali Allah sudi merangkulku dalam rahmatnya. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, Rasulullah SAW hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah, dan tiada tanding kesucian akidah beliau, kehusuan salat beliau, kesenangan ibadah beliau, kemuliaan akhlak beliau. Kehabisan bahasa kita memuji akan keagungan budi pekerti beliau. Sampai Allah pencipta langit dan bumi ini memuji beliau. Pencipta mengagumi ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang amat sangat agung. Begitu luar biasa akhlak Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu pun tidak menjamin diri beliau masuk surga, kecuali rahmat Allah. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan Allah Jalla Jalaluh. Tetapi di antara tanda Allah merahmati hambanya adalah hamba itu diberi oleh Allah kemuliaan akhlak. Bagaimana kita tahu akhlak yang mulia? Tak kalah diuji. Intan tidak akan jadi berlian kalau tidak digosok. Nabi Musa tidak akan disebut kalimullah kalau tidak ada Fir'aun. Nabi Ibrahim tidak akan disebut Khalilullah, kekasih Allah, tanpa ada Namrud. Nabi Muhammad SAW tidak akan terlihat akhlak beliau yang mulia tanpa tantangan, rintangan, godaan dari Abu Jahal, Abu Lahab, teror mental, teror fisik yang beliau hadapi. Terpuji karena teruji. Maka musibah yang terjadi, tantangan yang hebat, godaan, tampaklah orang yang benar-benar beriman.
walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kami pasti uji kalian sehingga tampak di antara kalian siapa yang benar-benar istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan ia berkata kami beriman padahal kami belum menguji mereka? Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka hamba itu didatangkan musibah sehingga Allah bisa mencintainya. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang paham bahwa ujian itu adalah rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Terima kasih Kanda Marsilik Ibrahim MA. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita semua sebagaimana keberkahan di waktu subuh ini. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih ikhwah fillah sumbangannya untuk amal jariah pondok pesantren Azikra, dan yang terus ingin beramal jariah silakan hubungi Awaludin di nomor telepon 0856 90.010 0856 90.010. Terima kasih ikhwatal iman. Maafkan Arifin semua. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walham wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, berkahi negeri kami ya Allah. Wallah